ayam baby. Ayam baby ini untuk nanti kita pecel. Kita ini isinya buncis gas koro gas desa nih guys. Banyak banget. Kita buat. Iya mak. Perlu mak. Loh, sabar aku ya. Oh, jangan menghina. Kita buat apa hari ini Bu? Yang sarapan Pak Bre nggak ada. Temen-temennya anakku pada nggot konco. Wakai minta ampun. Bumbunya Mbak Is. Ini ya, kita rebus. Ini nang perut sejuk. Dibuat pecel lah Bu? Mbak Is, aku kan godok ini. Buat pecel ini nanti? Enggak. Apa? Dibuat makanan habis. Lalapan? Enggak. Itu udah Mbak kayak kulkas wis. Jelas Bu? Ya. Ini yang untuk di rumah ya bro. Aku selalu suka eseng atau simple satu, duanya tak mikir towo-towo. Teganya menghindari kelapa aja kita blender loh bro. Oh, kita itu kelapa nggak sampai satu sehari itu kita blender lagi. Kita tujuan apa? Tidak terlalu banyak loh itu kelapa kan nggak itu. Tembusang ini? Iya. Ini wortel tinggi kita itu. Ini senulur rupane tapi kita nggak Tin ada tin kumban ini kita. Ayo kene lho. Mangkon kene. Mbak Is, iki Mbak Is. Tambah tau gini? Iya lah. Ojo nang pinggir-pinggir Mbak Is. Pas du soleil, 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 pas du soleil. Mangut. Ini buat ikan mangut. Tempe goreng-goreng langsung anu. Ayam yo. Ini lombok miri. Ini Lombok besar, lombok kecil. buat mangut ini? Buat ikan mangut. Kayak kebutuhan kan mulai biar mulai aku yang tengah gini loh ibu ya itu nak yang godok iya itu iya Ini buat pemanisnya mangut Bu? Iya. Iki aja di anu Bang.
Oke. Turen penuh mayit. Jadi kan anturen. Mbak Is biasanya seneng gula delok kondisinya. Yo kira kudu yo patek pasti. Ya. Ini enak banget ini Bang. Enak kan? Ini nanti Mas Bagas Dalam perlu diingat ya, apa ini Bu? walaupun kita bayar seikhlasnya, kita tidak sembarangan ngasih orang. Tetap kita kasih yang terbaik, yang terbisa. Itu bisa. Bukan menu ala kadarnya. Oh lah, sorry ya Mbak Isi. Gratis saja kita kasihkan gulai. Enggak lah Mas Bagas. Sambelnya ben kosong ya. Mantap Bu. Kurang asin bro. Oh, waduh tuh. Kemangi bro. Untuk aroma rasa lebih maknyus. Kita biarkan bentar lagi, sudah kita angkat. Ya opo kakak tidak salah wis kandhani. Mbak Isunya nanti ngomong, mak lek tepung iku elek. Si gaya. Saiki malah dene nyekel iku maneh. Kamu koplak yo. Ayo Tin. Kelambine pindangi. Wah. Sini. Iki lho wates, iki paling yuk beras tok iki. Gila, ya iki beras tok watose kok ngene. Makane Goblok. lagi mangan gak ketedas. Mangan yo gak tegas iki. Lah iya lapo kok brother saiki goblok iki kula kok digawe kabeh. Aku ngomong andane ora tau direken. Saiki jeregane sapa sing sajane nek kene. Emak yo. Koplak. Wong saiki lho dipangan wong lho. Wong untune loro lho gak kira kenek. Jenenge wong iku wong wis beda-beda. Endi wak klothok, endi pindang. Lah lek pindang iki wis iki digang iki. Kok iso ngene ta lah. Ngopo ta iki kayak beras maneh. Mangane aku sembarang gak percaya ya apa. Ini gak usah ngene. Mosok kupinge budek. Seru lek kono-kono gontang-ganti. Kok mek ngono ae lho, kok wae akeh gladrenane, tene kana matane pisan wae. Iku kan digawean mesti saya orang. Biasae bedino akeh sembarang. Ora tau kulaan dhewe, ora tau anu. Kene bedino sing tuku. Sembarang ngirit tapi iso kenek ngono lho. Ora diblek-blekno. Wong ngene iki lek kebiasaan boros ngene. Gentengnya itu rontok dulu nangis. Cuy, dikerut lan gentengnya gelek turu. Wah jadi sembarang ditek-tek no. Kok gak nutup? Kayak mangan tok tutuke. Lah mbene lapo mangan barang. Kandhane omahe ku dolen. Ngerti apa ora dublek wae. Omahe dolen. Ora nek ngoyo-ngoyo ku nang Indomaret tanah iki. Kok bensin? Iya le. Bayar, Mbak. Iso tuku sampulan teko wong tuwa tambah kok ngedol. Lho, Anak opo? orepe peno iku ben penak. Iki gua aja gua. Gawe peyen kok eman kan. Trigone cuk. Ora kene peye. Iya. Lah iki beras tok gawe peye. Lah iki lebono kono soloe. Aja nyandha iki kono no. Lebono kono. Kandelno. Yo yo. Cuk. Ya korek rek. Mantap, Bro. Lah kok aja digere no. Saiki peye ting terigu. Lah yo tambah gak kena digawe. Ya Allah. Aku tambah bingung yo. Ya ora bingung goblok. Kelambine
Dudani pindari dudani. Iki tahu sisa gini. Kita tidak jual tapi ya mau kita kodok. Waduh. Dimanfaatkan, bro. Daur ulang. Ane tribune cowok. Ayo. Aku ini mangan iki ya Leo. Ya apa mbak mangan pindah kok gak tegas aku ya. Mangan menyetempe karena wingi aku kan seneng karena ini aku akan bisa mangan opo. Banyu motone gas sampai netes gas. Ya Allah gas, awak iki gas. Uripe kok ngene gas. Ya Allah gas. Ini Gas. mulai pagi di omahe wis ngamuk-ngamuk. Ngamuk. Ono omah ngamuk. Alasan ono kene diamuk gas. Ya apa gas. Apa Bu? Buat ngotoki Pak iki. Terapi macam ngono. Ya. Aduh, jok banget banget. Enggak, aku sayang cinta padamu. I love you, dung. Aduh. Makanya gas, aku Nggih. itu gampang terbawa dari orang yang bekerja tadi pasien ini gampang emosi karena aku yo gampang emosi gas. Ini tadi mak itu mungkin Lah, wis kok? ngamuk-ngamuk tok amak ndek mama. Separuh iki lho. Ngelune iku mesti sing sering ku separuh. Iki gini. Heeh. Lah iya mak, teko kene iki mak. Tanya no gas. Pagi tadi mak marah-marah apa enggak? Iya Mak. Tadi emosian Mak di rumah. Emosi. Soal apa ya? Dia Kurang, masak emosi, Kurang mak. Kuai kurang bumbunya kurang mak. sing ngeterno nang kene ya wong e gak sabar. Bumbu kotaan mau apa ya Mak? Yo mirip. Bawang bawang. Cabai merah, cabai kecil. Apa iki sini masukno? Iya kan mudah sendok. Sampai baik. Perlu diingat ya kan? Ingat ya guys, aku mak cerita ya guys. Ya. Tadi marah-marah, seneng ngeprank mak gara-gara mak kamu ada. Sering pusing mak itu guys. Dunia. Dunia ya Pak. Jaja banyak. Nggak boleh terlalu banyak air. Enak sekali. Ini masak deso ya. Ada bis. Walaupun nggak ada Pak Brek, kalau liburan dunia anak-anak pada di rumah, jadi masak no anak-anak guys. Guys, kesempatan guys. Makannya banyak. Kamu nggak makan? Monggo. Pun. Kita makan ceplok telur sama kemarin ini. Ini masakan kemarin. masakan kemarin. Ora popo guys. Mbak, aku njuk mak Lastri mana? Aku minta air. Air minum. Karena nggak ada sambel. Ini ada cabe. Di sini sayang.
Ya sudah. Sini sayang, ayo sayang. Sayang. Sama cerita ya, Gas. Oke, monggo. Kalau orang tua kemarin kan aku cerita belum selesai ya. Oh, yang tentang Yang orang tua sama anak sama anak. Boleh. Makasih ya. Sama ketati ya, Dan? Kentakinya digoreng dulu. Kan banyak orang tua yang datang ke tempatku itu mengeluh tentang anaknya atau menantunya yang keluhannya itu Mbak, coba sama dulu. Yang keluhannya itu anaknya setelah sukses nggak mau sama orang tuanya, yang setelah punya istri nggak mau sama orang tuanya. Nah, itu kalau aku simpel banget. Gimana, Bu? Simpel banget ya. Allah itu kita kembalikan lagi. Kalau kita mau kembali lagi, insya Allah hati kita lega. Kalau kita nggak bisa kembali lagi, selalu memikirkan duniawi terus, kita nggak ada habis-habisnya. Ujian itu selalu datang bertubi-tubi. Ini belum selesai, datang lagi model baru. Yang ini yang belum selesai, datang lagi. Gitu terus seterusnya. Memang begitu. Jadi kalau aku simpel banget. Kalau aku loh ya. Kalau anak sudah kita berusaha sekali ya. Kecil sudah kita didik bagaimana caranya anak itu berhasil, ya apa caranya anak itu pinter, ya apa caranya anak itu macam-macam lah bentuknya. Kalau pakai ini ya. Lalapan. Lalapan. Jadi aku kalau aku simpel banget ya orangnya ya, karena aku tidak mau, sudah capek aku mikir-mikir, pikiranku banyak ya, capek aku mikir. Dulu yang diuji Allah itu bentuknya, waduh, aku dititipi ilmu ini luar biasa ujiannya. Mungkin orang lain nggak akan kuat ya, tapi insya Allah yang namanya diuji apapun bentuknya kan tidak mungkin melebihi batas dari kita yang nggak mampu. Kalau dia nggak mampu, nggak mungkin diblek-blekan. Jadi podo karo kerupuk ini sudah nggak cukup, masa ditumpangin dukure ya ayam lah bro. Nah itu, jadi insya Allah Gusti Allah memberi ujian sama kita itu ya di batas yang mana kita mikulnya kuat, Jadi kalau kita mikul gak kuat, dikuat-kuat nggak mungkin langsung kena Robinson nanti, kena stroke nanti. Jadi itu, jadi tergantung kembalikan lagi pada orangnya itu lagi. Kalau kita itu diuji Allah itu memang nggak ada yang nggak ada ujian, semua ada ujiannya. Semua orang yang bayi di kandungannya diuji kok. Pokoknya di awal di dunia ya ujiannya malah berat banget. Tapi tergantung kita sendiri juga. Kalau kita buat berat ya berat. Kalau kita buat relax sederhana mungkin, kita mencari jalan keluar senyaman mungkin, insya Allah ya nggak ada beban gitu. Problem anak-anak ini aku angkat yang masalah anak ya. Kan banyak pasien menangis karena anaknya yang sekian dulu kecil dibuat begini, sampai sekolah disekolahkan, sampai begitu ya. Sampai berhasil ya, ibaratnya begitu ya. Keberhasilan dari anak itu juga makanya orang itu jangan mikir kita buning sih nolong orang, bantu santunan juga, orang itu nggak akan kenal buning. Memang nggak usah mikir ke situ jauh-jauh, mikir
kita menolong orang terus dari orang itu kita dibalas. Jangan mikir itu, kalau mikir itu nggak selesai-selesai, nggak bakalan. Sama anakku apalagi orang lain begitu. Sama anak aja yang darah daging kita bisa berubah macam-macam. Yang anak darah daging kita dulu mati-matian kita berusaha untuk membesarkan, ya apa caranya anak sehat, ya apa caranya anaknya ya berhasil lah. Begitu aja belum tentu kita mendapatkan baik, malah orang tua itu selalu salah melulu, nggak pernah ada baiknya. Nah itu kalau aku simpel banget, kembali lagi simpel ya. Kalau aku simpel, aku sudah mikir dulu, balik meneh nang belakang. Dulu aku sudah diuji banyak hal dari anak-anakku, termasuk Widi, anakku nomor 3 itu uji aku sangat berat banget. Terus yang diantara anak-anak yang lain nurut-nurut mas-masnya. Aku sekarang punya pikiran, anakku yang dulunya nakal Widi, belum tentu dia itu selalu nakal membuat aku pusing terus. Bisa jadi anakku yang diem, yang nurut dulu, yang akhirnya membuat aku sakit. Gitu. Jadi anakku kan 5. Aku gak ngomongkan orang lain, sekarang ngomongkan keluargaku sendiri. Anakku 5. Belum tentu anakku yang aku cintai, aku sayangi itu ternyata nanti membuat aku bahagia di hidup belakang hari. Tidak mungkin, tidak bisa diharapkan itu. Karena nanti kalau sudah berkeluarga, punya istri, sudah ceritanya beda. Nggak tahu nanti kayak apa. Namanya orang tua, kita selalu berdoa pada Allah. Nggak ada yang nggak berdoa agar kita itu nanti ya apa tadi orang tua tetap orang tua, dan anak menghormati orang tua dan menyayangi orang tua. Doa kita semuanya begitu. Jangan nggak ada orang yang punya pikiran, wah anakku tak didik ya apa caranya hancur, caranya ya apa caranya nggak ada. Semua mendidik anak yang lebih baik, tapi nggak tahu Allah melewatkan ujian itu berbentuk apa. Itu kalau kita mau kembali lagi, kita balikan lagi, memang Allah memberi jalan seperti itu gitu loh. Kalau kita punya bisa kembali lagi, insya Allah kita nyaman, bahagia, nggak sampai ketekan, nggak sampai stres, nggak sampai bingung, nggak. Jadi anakku yang begini kalau belum kawin aku kejar-kejar memang. Kak pulang, tak kejar-kejar aja kamu pulang. Tapi kalau sudah kawin urusanmu sama si istrimu, aku juga nggak ikut campur. Tapi kalau sudah nggak bener baru orang tua juga ikut campur. Soal anak nggak mau dengan orang tua itu ya kita berusaha sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau memang anaknya tetap nggak mau sama kita, wallahu alam, sudah nggak usah dikejar-ngejar, nggak usah di itu. Ya tetap kita doakan, mudah-mudahan Allah membuka hatinya gitu, karena nanti pasti ada hatinya yang terbuka, nggak tahu lewatnya mana, entah lewat orang tua itu sakit mati atau orang tuanya meninggal atau ya apa itu nggak tahu. Jadi lewatnya itu. Jadi kita simple banget. Kita sudah berusaha sekali untuk anak, mulai dari kandungan sampai anak itu sukses. Terus ternyata anak itu balasan sama kita itu nggak nyaman untuk hidup kita, nggak usah terbawa. Memang kita manusia biasa. Nanti pertama kita paling pusing, santai, nggak bisa santai, kacau, balau, stres, semuanya ada. Tapi kalau diterus-teruskan mikir itu hancur semuanya. Terus kapan kita ibadahnya mikir anak-anak gitu. Lebih baik kita lepaskan, kita kembali lagi pada Allah. Insya Allah nanti Gusti Allah beri yang terbaik. Terus nggak bakalan kita diuji. Nanti ini anak belum selesai, ada lagi ujiannya, nggak tahu lewat apa. Kita kan nggak tahu ke hari besok itu apa, kita kan nggak tahu. Nanti aja berapa jam lagi kita ada apa dengan kita kan kita nggak tahu. Jadi bagi aku simpel aja. Jadi anak yang kita kejar-kejar, yang kita itu ternyata setelah kawin seperti ini, karena aku sendiri sama anak-anakku kenapa tak jadikan satu atap, seperti apartemen. Aku tidak pernah ikut campur dengan anakku yang pertama, mau begini mau gini sama istrinya sama anaknya, monggo silakan. Saya cuma melihat aja, kalau dia bahagia ya alhamdulillah. Terus dia tidak ibadah, masih wis tuwek wis punya anak ya gembor-gembor aku ibadah, sholat atau ngaji aja sampai kayak mama. Itu
terus guru ngaji aku datangkan, terus aku melihat keluarganya Putri begini Raha begini, saya nggak ambil pusing karena yang tidak baik aku kasih tahu. Itu pun kalau mau tak kasih tahu, gak mau tak kasih tahu, seperti anakku sendiri aku didik. Ya apa caranya, kamu jangan sampai melupakan orang tuamu. Soal mau istrinya nggak mau sama orang tua seperti aku, nggak masalah, nggak problem sama sekali, nggak. Jadi begitu. Pak Breng pun juga begitu. Kapan hari Pak Breng juga bermasalah dengan anak-anaknya karena anak-anaknya sudah gede juga. Nah begini, Pak Breng sampai sedih sampai berapa hari, udah sampai nangis karena anaknya ngomongnya sama Pak Breng mungkin menyinggung perasaan orang tua ya. Udah tak kasih tahu, ngapain dipikir, nggak usah. Yang penting kewajiban kita sebagai orang tua kita jalankan. Soal anak begini-begini pelan-pelan kita benahi. Nanti membaik sendiri. Itu ceritanya. Iya, Bu. Jadi ini makan-makan sampai kering. Soal anak kita tidak bakalan punya anak tidak sakit dari anak itu. Tidak bakalan. Tetap kita masih ada sakit di anak itu. Terus di anak yang kita lahirkan itu darah daging kita loh. Makanya kita bersedekah, jangan mengharapkan orang yang kita sedekahi atau orang yang tahu selalu memuji-muji kita atau senang sama kita. Jangan harap itu ya. Anak yang satu kandung pun darah daging kita bisa mengkhianati kita, bisa nyakiti kita, apalagi orang lain. Itu saja ceritanya. Makanya kita jangan terlalu, kita cinta semuanya, tapi jangan terlalu cinta di situ. Kita biasa aja, yo dilepas, tapi yo digandoli gitu. Jadi itu mudah-mudahan di pagi hari ini cerita ini bermanfaat untuk semuanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kapan hari ada pasien yang dianjing-anjingkan sama anaknya, yang itu sudah banyak masuk ke aku, pasien-pasien seperti itu. Jadi solusinya adalah kita kembalikan lagi pada Allah. Bisa jadi kita kembalikan pada kita sendiri, bisa jadi kita dulu begitu sama orang tua kita. Bisa jadi kita dulu seperti itu sama mertua kita. Jadi kita kembalikan lagi pada kita. Jadi jangan sekali-sekali orang lain yang selalu salah, buatlah kita sendiri yang salah. Insya Allah kalau kita selalu merasa diri kita sendiri yang salah, insya Allah kita semeleh bro. Jadi oh iya anjing aku biar ngene yo wis tak terima. Ya kayak mak tadi. Ya. Mak aku marah-marah terus sama mak. Karena mak marah-marah. Tapi di sini nggak marah, tapi mungkin di rumahnya marah. Oh, bro tak makan, bro. Monggo makan dulu, waduh.